Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah sejenak kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan di dalam perjalanan peristiwa perayaan Natal pada hari ini, Selasa 28 Desember 2021. Tertulis di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merasa gembira, sukacita, atau bahagia, tentulah kita semua pernah merasakannya. Kegembiraan adalah sebuah respon positif atas peristiwa kehidupan yang kita alami. Kegembiraan pun bisa menjadi penanda datangnya kebahagiaan karena menemukan sesuatu yang mungkin sudah lama kita nantikan, atau sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Misalkan saja kita bertemu dengan sahabat karib kita yang tak lama berjumpa, atau kita lulus ujian, atau kita mendapatkan pekerjaan baru, atau di tengah keluarga kita mendapatkan berkat baru. Semua itu akan menghasilkan kebahagiaan atau kegembiraan dalam diri kita. Biasanya orang yang bergembira atau bahagia akan melakukan sesuatu. Ya mungkin saja ketika dia menerima berkat, dia berjanji karena rasa bahagianya, dia akan memberikan kepada Tuhan atau menolong orang-orang yang berkesusahan. Yang pasti Bapak Ibu, kegembiraan atau sukacita atau rasa bahagia umumnya dirasakan oleh seseorang, lalu dia akan bereaksi melakukan sesuatu. Di dalam nas hari ini, Injil Lukas pada hari ini mengisahkan pujian dan rasa gembira yang meluap-luap yang dialami oleh dua tokoh wanita yang sangat penting di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu Elisabet dan yang kedua adalah Maria. Perjumpaan antara keduanya menghasilkan sukacita bagi dunia. Keduanya memberitakan sukacita yang datang dari Allah lewat pujian mereka. Itu sebabnya Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Artinya kegembiraan dari Maria dan Elisabet diwujudkan dengan dua hal, yaitu memuliakan Tuhan. Dan yang kedua adalah bergembira senantiasa karena Allah. Jiwaku memuliakan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet ketika mereka merasakan kegembiraan atau sukacita. Memuliakan, mengagungkan, semakin membesarkan nama Tuhan. Semakin hidup di dalam kerendahan hati, tetapi yang dimuliakan adalah Tuhan. Tidak boleh terbalik dalam hidup kita ketika kita gembira, ketika kita sukacita, atau kita mendapatkan suatu keberhasilan, yang kita banggakan justru diri kita. Yang kita banggakan justru adalah keberadaan kita. Itulah yang salah. Tetapi yang diminta adalah muliakanlah Tuhan. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari bergembira karena suatu hal, karena keuntungan, karena berkat, karena kelulusan anak, atau karena apapun itu yang kita alami dan menurut kita bahagia, maka satu hal yang perlu kita lakukan dan harus kita lakukan adalah muliakanlah Tuhan. Harus lebih memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Kita semakin takjub akan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita merasa kasih karunia Allah yang begitu besar kita rasakan, maka marilah memuji Dia. Maka marilah semakin memuji Dia. Mari mewartakan kasih, rahmat, dan anugerah keselamatan dan kebaikan Tuhan ketika kita telah terima kepada setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa kelahiran Yesus yang kita rayakan pada Natal pertama dan Natal kedua
Dan hari ini kita memasuki tanggal 28 Desember. Apakah Bapak Ibu merasa gembira dan sukacita? Atau adakah beban yang sedang menghimpit hati Bapak Ibu sampai hari ini? Dalam segala kondisi itu, tetaplah muliakan dan pujilah Tuhan. Karena kelahiran Kristus adalah lebih besar, memberikan bahagia bagi kita. Jadi kalaupun Bapak Ibu memiliki pergumulan, biarlah itu sirna karena Yesus telah lahir dalam hidup kita dan akan memberikan kepada kita sukacita. Mari memuliakan Tuhan dan selalu mengagungkan namanya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang bertahta di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dan seluruh dunia yang hidup dalam kegelapan. Kami bersuka cita, kami bergembira, rahmat-Mu yang besar telah kami terima. Biarlah Tuhan di tengah segala beban hidup yang kami alami, kami tidak akan gentar karena Tuhan selalu menyertai dan menopang kami. Pada hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, hendak kami kerjakan, kami berserah hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah, sertailah kami, berikanlah kami kekuatan. Terlebih bagi saudara-saudari yang sedang lemah, terbaring lemah dan dalam kondisi sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas pada hari ini untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.